streams louder. Kaum nasionalis biasanya dalam otak bawah sadarnya mengatakan apapun yang dilihat akan mengacu pada nation interest, nation threat, nation right, survival of the nation. Misalnya ada sebuah kebijakan, pejabat yang nasionalis melihat apakah nation haknya terpenuhi terlebih dahulu. Jika terpenuhi, baru rakyatnya, baru kekayaan alamnya terlindungi nggak, baru pejabatnya, baru mikirin global dan negara lain. Demikian juga rakyatnya. Begitu ada kebijakan pemerintah, mereka tidak berpikir dulu saya dapat apa, namun negara dapat apa. Negara, nation, haknya terpenuhi, baru rakyat mendapatkan haknya. Dan perlu diingat berkali-kali, nation itu bukan government, negara itu bukan pemerintah. Pemerintah itu pejabat yang dipercaya oleh rakyat untuk suatu periode tertentu untuk membangun negara dan rakyat. Di dalam membangun, kalau berpikir nasionalis, sekali lagi kita diskusikan, maka yang diutamakan adalah nation. Kalau mereka nasionalis, semuanya untuk negara terlebih dahulu. Misalnya di dalam mengelola kekayaan alam. Katakan nikel. Nikel kita dikeduk. Pertanyaannya, negara dapatnya apa? Rakyat dapatnya apa? Alamnya tetap terjaga atau brutal mining penambangannya sehingga rusak itu alam sisanya? Maka di dalam perjalanan bernegara kita harus waspada sebagai rakyat. Pejabatnya nasionaliskah atau individualis atau melayani suatu kepentingan? Biasanya yang dilayani tentunya yang paling menguntungkan dirinya. Kalau melayani rakyat pasti rakyat diuntungkan. Itu seharusnya. Tetapi apakah pejabat negara seperti itu? Sebentar, bagaimana kalau kita ke negara tetangga kecil kita di wilayah selatan Pasifik? Hanya sebagai contoh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin samakan persepsi kita. Wahai kaum nasionalis New Mind, kita pasti semua setuju. Salah satu kewajiban pengelolaan ESDM adalah sustainable sumber daya alam, bukan eksploitasi secepat-cepatnya seperti sekarang. Bukan juga digadaikan seperti sekarang dan diambil uangnya sekarang, tetapi dikelola dengan bijak agar bisa dipakai seoptimum mungkin, sepanjang mungkin dengan keuntungan terbaik. Warisan ke anak cucu kita dan pastikan 1000 tahun lagi negara Indonesia masih ada beserta kekayaan alamnya. Sekarang kita mengambil sebuah pelajaran mengelola sumber daya alam dan sampailah kita ke Nauru. Saya waktu itu ke Nauru, sebuah negara kecil di sisi timur laut wilayah Indonesia. Negara ini ada lucunya. Pesawat terbang kalau mendarat itu jalanan highway-nya, mobil-mobil pada minggir dulu, jadi sangat terbatas sarananya. Runway-nya di-share buat jalanan umum. Negara ini dulu negara kaya, menghasilkan fosfat, pupuk P2O5 dari bahan guano bed dan bahan alam berlimpah tambang lainnya. Kaya sekali negara ini kala zaman keemasan fosfat. Bahkan mau naik pesawat terbang warganya gratis kemana-mana ke seluruh dunia. Semua berkelimpahan sampai suatu hari cadangannya tidak ekonomis lagi untuk ditambang dan bangkrut P2O5 tambang fosfatnya. Devisa negara dari tambang fosfat menjadi nol. Sekarang mereka miskin dan hanya hidup salah satunya membuat diri mereka yaitu negara free tax country seperti British Virgin Island. Namun seberapa besar pendapatannya? Kecil juga. Ditambah wisata masih kecil juga. Apa yang terjadi pada mereka? Kala itu negara pengeruknya adalah Amerika. Bagi Amerika nggak peduli mereka dengan kekayaan alam negara Nauru. Pokoknya sikat aja sampai habis. Ya begitu tidak ekonomis pindah. Sesederhana itu. Nauru mereka lupa mengelola kekayaan mereka akan sustainability, kekuatan jangka panjang dengan sumber yang dikelola optimum. Sebetulnya bukan untuk menumpuk sekarang dan dihabiskan sekarang. Kalau saja mereka paham yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund, mereka menjaminkan fosfat mereka untuk membangun misalnya Nauru sebagai hub maritim perkapalan ikan selatan Pasifik, negara turis dengan kasino layaknya Monaco misalnya, membangun free tax country lebih cepat di mana fosfat tadi ketika habis bukan habis hanya mendapatkan pajak saja, namun pokoknya juga dapat. Mereka sudah gantikan kekayaan alam tadi dengan aset produktif lainnya. Bukan hanya dapat uang kecil dari pajak buat biaya konsumtif seperti negara tetangga lakukan saat ini ketika anggaran belanja negaranya minus. Kembali ke pengalaman Nauru, begini melihatnya. Kalau menggunakan SWF yang benar ala MMT, maka kekayaan alam 100% punya negara. Kalau ditambang kayak sekarang, beda manajemennya karena kekayaan alamnya jadi milik perusahaan asing, negara hanya dapat pajak. Disinilah bedanya SWF MMT versi kita. Sekali lagi, kalau SWF MMT
versi kita 100% kekayaan alamnya punya negara, bukan punya perusahaan. Dan negara bukan hanya dapat pajak, tapi dapat kekayaan alamnya plus pajaknya. Jadi kalau kita melihat kebijakan Nauru 20 tahun yang lalu jadi miskin karena alamnya dijual ke asing dan negaranya hanya dapat pajak, maka jangan sampai kebijakan sekarang di Indonesia seperti Nauru. 1, pejabatnya nggak pinter. 2, rakyatnya nggak ngeh juga kekayaan alam disedot ala Nauru. Karena itu kita bunyi teriak-teriak SWF, SWF ala MMT. Selamatkan sumber daya alam agar semua itu untuk kepentingan negara dan rakyat. Kalau nggak kedengeran nih teriaknya, ya mudah-mudahan kita doakan kaum New Mind cepet-cepet dapat posisi. Amin.